Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, saya akan membagikan satu cerita misteri. Arwah. Bagaimana bila orang yang telah meninggal dunia di suatu malam datang untuk menjemput kita? Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ceritanya. Arwah. Bagaimana jika seseorang yang telah pergi suatu malam dia kembali datang untuk menjemputmu? Namanya Hebni. Ini cowok dan nama sudah disamarkan ya. Jadi kata ibuku, dia ini adalah keponakanku. Hebni ini kerja di sebuah rumah makan di daerah Bijih. Dia pulang sekitar 2 minggu sekali. Sementara ayahnya jadi tukang ojek di pasar dan ibunya berjualan sayur mayur di pasar, dibantu oleh 2 orang adiknya. Di rumahnya ada neneknya yang sudah sangat tua, dan si Hebni ini sangat menyayangi neneknya itu. Karena sejak kecil dia selalu bersama neneknya. Suatu malam saat Hebni balik ke tempat kerjanya sambil marah-marah karena bertengkar dengan ayahnya yang membela adiknya. Sebut saja namanya Isra. Jadi ceritanya waktu itu cuma Isra yang ada di rumah dan dia tidak ingin memberi makan neneknya dan juga memandikan si nenek. Di sini neneknya sudah sangat tua, bahkan untuk mandi dan makan pun beliau harus dibantu. Isra memang tidak sepenuhnya salah karena setelah pulang sekolah dia membantu ibunya mengambil sayur di tempat langganan ibunya dan juga menggantikan ayahnya mengojek sebentar. Dan saat dia pulang ke rumah, dia langsung tidur karena capek. Dan saat dia terbangun, Hebni sudah pulang dan membangunkan Isra dengan kasar. "Baik, aku akan pergi mencari rumah kontrakan dan nenek akan ikut bersamaku," ujar Hebni saat itu, saat dibentak oleh ayahnya. Hebni ini terkenal gancang atau kuat, suka balap-balapan, bahkan tidak jarang dia terlibat perkelahian dengan para preman yang mengganggu orang-orang. Namun begitu dia juga punya pacar, seorang gadis keturunan Cina. Gadis itu berusia sekitar 22 tahun waktu itu. Dengan memacu motornya dengan kelajuan yang di atas rata-rata. Dari arah persimpangan di belakang Hebni, tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh. Tubuhnya terhempas ke aspal jalanan dan kakinya entah bagaimana. Semuanya langsung menjadi gelap. Saat Hebni terbangun, dia ternyata sudah berada di rumah sakit. Kakinya remuk atau hancur dan dianjurkan oleh dokter untuk diamputasi. Namun Hebni bersikeras agar kakinya tidak diamputasi. Dan beberapa hari berlalu, Hebni pun terpaksa harus pulang karena biaya rumah sakit yang tidak mampu lagi mereka bayar. Itu pun ayahnya harus menggadaikan surat rumah untuk melunasi tagihan rumah sakit. Singkatnya, setelah kejadian itu, Hebni seringkali mengurungkan diri di dalam kamar. Hingga suatu hari, sahabatnya datang dan memberikan sebotol kecil minyak bintang untuk digunakan oleh Hebni. Namun karena parahnya patah tulang itu dan juga sudah cukup lama, akhirnya Hebni memutuskan untuk meminum semua minyak bintang itu. Namun di sini kaki Hebni memang sudah ada perubahan setelah dia meminum minyak bintang itu. Tapi kakinya masih tidak bisa seperti semula. Katakanlah untuk berlari. Untuk bawa motor sih bisa. Dan setelah dipaksa, ternyata itu karena ada salah satu remukan atau serpihan tulang kaki Hebni yang tidak menyatu dengan tulang-tulang lainnya. Dan serpihan itu juga lumayan besar dan sudah dikulut dikelilingi oleh daging. Jadi minyak bintang itu tidak bisa menyatukan tulang yang sudah dikulut daging itu. Jadilah kaki Hebni pincang. Awalnya dia mulai menerima keadaan, namun ketika mendengar omongan para tetangga yang mengecap apa yang terjadi padanya saat ini adalah karma, karena Hebni sering melawan orang tuanya. Tapi di sini bukan melawan sih sebenarnya, karena Hebni ini cukup penurut meski kadang-kadang bersikap kasar ataupun melawan. Tapi itu pasti ada sebabnya, karena dia sangat menyayangi kedua orang tuanya dan juga adik-adik serta neneknya.
Biasalah pertentangan kecil antara anak dan orang tua. Sejak itulah Hepni kembali mengurungkan diri di kamar. Dia hanya akan keluar jika memberi makan neneknya ataupun memandikan neneknya. Siapapun tidak dia perbolehkan masuk ke kamarnya. Hingga suatu hari, Hepni ketahuan melukai tangannya sendiri di dapur saat semua orang tidak ada di rumah. Dan ayahnya saat itu pulang untuk mengambil sesuatu. Dan dia melihat Hepni sudah melukai tangannya. Dan saat itu Hepni langsung ditampar dan dimarahi ayahnya habis-habisan. "Mah, aku sudah tidak tahan dengan bisikan-bisikan itu setiap hari dan setiap malam," ucap Hepni kala dia dimarahi ibunya. Saat itu tidak ada yang percaya padanya. "Kau tahu kan, bunuh diri itu dosanya besar. Masuk neraka, Hep," bentak ibunya. Hari itu Isra pulang dengan wajah murung. Tas dan buku-bukunya rusak. "Kenapa tasmu?" tanya Hepni. "Dirusak," jawab Isra singkat seraya mengambil tempat jarum dan benang. Dia berniat menjahit tasnya. "Siapa yang merusak? Kenapa kau tak melawan?" tanya Hepni agak kesal. "Mana berani aku melawan? Rifki itu kan anak guru di sekolahanku," jawab Isra sambil menyapu air matanya. Dia mulai takut saat mendengar nada suara Hepni. "Berikan aku tasnya," ujar Hepni seraya menyambar tas adiknya itu, lalu mengambil kunci motornya. Dengan kakinya yang pincang, Hepni mengeluarkan motor itu. Dengan keadaannya yang seperti itu, dia dengan mudah mengangkat motor tersebut hingga ke tanah. "Hepni, jangan! Nanti aku dapat masalah lagi," ujar Isra berusaha mencegah Hepni, namun terlambat. Hepni sudah melaju dengan motornya menuju ke rumah Rifki. Setelah beberapa saat, akhirnya Hepni sampai di depan rumah Rifki. Di serambi rumah itu ada Rifki dan kawan-kawannya sedang asik minum es sirup sambil sesekali tertawa. Dan saat mereka melihat Hepni, satu persatu teman-teman Rizky menjauh. Brek. Setelah melempar tas dan buku milik adiknya yang dirusak oleh Rifki dan kawan-kawan, Hepni langsung memukuli Rifki. "Itu setiap lembar buku adikku yang kau rusak," ujar Hepni. Ibunya si Rifki yang baru pulang membeli sesuatu langsung berteriak-teriak minta tolong saat melihat anak semata wayangnya dipukuli oleh Hepni. Hepni mendorong tubuh Rifki hingga jatuh. "Tolong ajari anak Anda ini untuk tidak lagi mengejek adik saya. Saya tahu kami ini orang miskin, tapi saya tidak terima adik saya diperlakukan seperti itu. Saya tidak terima adik saya diperlakukan seperti binatang oleh anak Anda dan kawan-kawannya itu," bentak Hepni seraya menunjuk wajah Rifki. Matanya lekat menatap ibunya Rifki. "Kau ini seperti kesetanan. Ke rumah orang malah memukuli tuan rumah. Apa kau tidak diajari sopan santun oleh ibu bapakmu?" bentak ayahnya Rifki yang baru datang. "Sopan santun? Kau menanyakan itu pada saya? Setelah apa yang anak kesayangan Anda lakukan pada adik saya?" ujar Hepni bertanya dengan nada marah. Lalu dia membanting tas dan buku-buku milik adiknya ke depan ayahnya Rifki. Lelaki yang masih mengenakan baju mengajar itu pun langsung terdiam. Hepni mendengus kesal seraya berjalan ke arah motornya lalu menyalahkannya. Sesamanya di rumah, Hepni langsung dihadang oleh ayahnya yang baru pulang ojek. "Kamu buat masalah lagi, Hep. Kau tidak memikirkan bagaimana adikmu nanti?" tanya ayahnya. Hepni menghela nafas panjang. "Kita di sini gak salah. Yang salah adalah anak kurang ajar itu. Seenaknya saja merobek dan merusak, juga melukis wajah Isra. Aku sudah sering memperingatkan Isra, kalau mereka berbuat jahat lagi, ya harus dilawan. Jangan biarkan mereka menginjak-injak harga diri kita, bah," ucap Hepni. "Aku tahu maksudmu baik, tapi tidak dengan cara kekerasan, Hepni. Kau bisa dilaporkan ke kantor polisi," bentak ayahnya. Tak ingin berdebat dengan ayahnya, Hepni langsung bergegas masuk ke dalam kamar dan mulai mengunci pintunya. Keesokan harinya ayah Rifki ke rumah keluarga Hepni. Dia juga membawa Rifki dengan wajah lebam-lebam bekas dipukul oleh Hepni. Dia mengetuk pintu rumah Hepni. Kebetulan hari itu ayahnya Hepni masih ada di rumah dan sedang sarapan bersama Hepni dan juga Isra. Isra berjalan keluar. Dia lumayan takut dan kaget setelah tahu siapa yang mengetuk pintu. Lihat Rifki tersenyum sinis ke arahnya.
Isra menunduk. "Mana ayahmu?" tanya ayahnya Rifki. Ada, Pak," jawab Isra gugup. "Panggilkan." Isra bergegas masuk ke dalam rumah memanggil ayahnya. Namun tidak hanya ayahnya, Hepni juga ikut keluar. "Begini, Pak, si Hepni ini telah menghajar anak saya hanya karena sebuah hal sepele. Saya tahu anak saya salah, tapi untuk meminta ganti rugi dengan cara baik-baik bisa kan? Saya pasti akan bayar semuanya," kata ayahnya Rifki. Hepni hendak menjawab, namun dihalangi oleh ayahnya. "Saya kemari cuma ingin mengganti uang buku dan tas yang katanya telah dirusak oleh anak saya. Tapi kalian juga harus tahu bahwa perobatan anak saya ini tidak gratis," ujar ayahnya Rizky. Ayahnya Hepni terdiam. Dia paham maksud dari perkataan laki-laki yang ada di depannya itu. "Baik, Pak, saya akan mengganti pengobatan anak Bapak," ucap ayahnya Hepni. "Tidak bisa begitu, Bah. Ini semua bukan salah kita." "Masuk kalian," bentak ayahnya Hepni setelah menampar Hepni. Dengan langkah cepat, Hepni bergegas masuk ke dalam kamar. Di sana dia mengurung diri. Hingga keesokan harinya, Hepni tidak kunjung keluar. Awalnya itu semua dicuekin sama ayah dan ibunya. Hingga menjelang sore, makanan yang ada di dapur pun tidak disentuh sama sekali. Bahkan neneknya pun mengaku seharian belum makan. "Hepni, buka pintunya, Hep," panggil ayahnya sembari menggedor-gedor pintu kamar yang terkunci dari dalam. Isra berinisiatif mengintip melalui lubang yang ada di dinding kamar Hepni dari luar rumah. Awalnya Isra agak kesusahan karena ternyata lubang kecil itu tertutup oleh poster. Tapi dia tidak menyerah. Dengan sebilah kayu kecil, dia mencoba menembus poster itu dan akhirnya berhasil. Setelah itu dia mengintip ke dalam kamar dengan sebelah matanya. Dan betapa kagetnya Isra melihat Hepni yang sudah tergantung di dalam kamarnya dengan seutas tali yang diikatkan ke balok penahan plafon rumahnya. Sontak saja Isra yang ketakutan langsung berlari ke dalam rumah. Di depan kamar Hepni, dia mencoba mendobrak pintu kamar itu dengan air mata yang terus mengalir dari kedua matanya. "Ada apa, Sra?" tanya ayahnya. Dengan gugup dan gemetar Isra menjawab, "Hepni, dia gantung diri." Isak Isra. Ini Isra tangisnya pecah. Ayahnya antara percaya dan tidak langsung ikut mendobrak pintu kamar itu. Dan pintu kamar terbuka dengan engsel yang rusak. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Isra. Hepni sudah terbujur kaku dengan darah yang sudah mulai mengering di bagian mulut, mata, telinga, dan hidungnya. Dengan lidah yang menjulur. Ayahnya langsung jatuh pingsan melihat itu. Isra segera berlari ke dapur mengambil pisau dapur. Dan sesamanya di dalam kamar, dia langsung memotong tali yang mengikat di leher Hepni. Tubuh Hepni yang mulai kaku itu terjatuh ke lantai. "Hep, bangun! Aku minta maaf, ini semua salahku." Isak Isra seraya memeluk erat tubuh kakaknya. Keadaan itu semakin memburuk saat ibu Hepni pulang. Dia sangat kaget melihat Hepni yang sudah menjadi mayat dan dipeluk oleh Isra. Ayahnya yang tadinya pingsan sudah siuman. Mereka menangisi dan menyesali perbuatan Hepni. "Aku sudah terlalu kasar padamu," isak ayahnya. Singkat cerita, sore itu banyak orang-orang berdatangan ke rumah Hepni. Ada yang membawa beras, gula, kopi, dan uang, atau menyumbang. "Paman, mereka tidak mau menyolatkan jenazah dan mengaji untuk besok," kata salah seorang warga yang membantu. Ayahnya Hepni tertunduk. "Biar aku yang berangkat ke desa lain untuk mencari orang-orang yang bersedia memandikan dan menyolatkan Hepni," ujar Isra seraya mengambil kunci motor lalu berjalan ke dalam kamarnya mengambil jaket dan helm. "Aku berangkat dulu," pamit Isra lalu berjalan keluar melewati orang-orang yang sedang berada di rumahnya itu. Singkat ceritanya, sekitar jam 11 lewat, Isra datang dengan keadaan basah kuyup. Di desa S ada yang bersedia untuk memandikan jenazah Hepni. Dan katanya mereka juga bersedia mengajikannya, kata Isra. "Nenek sudah makan, Ma?" tanya Isra. Ibunya hanya mengangguk.
Di desa itu memang begitu. Mereka berpendapat jika menyolatkan atau menguburkan dan lain-lain kepada orang yang mati bunuh diri itu dosa. Makanya jika ada yang bunuh diri di sana, sampai keluarganya bakal jadi nyinyiran orang-orang. Keesokan harinya saat jenazah dimandikan, dari mulut si mayat banyak sekali mengeluarkan darah bergumpal. Dan kejadian aneh juga terjadi saat mereka mengkafani mayat. Darah tidak berhenti keluar dari telinga dan mulut. Bahkan kain kafannya sudah beberapa kali diganti dan darah pun sudah dibersihkan. Namun entah kenapa saat dikafani kembali, darahnya pun kembali keluar mengotori kain kafan. Dan mereka pun memutuskan untuk dibiarkan dulu. Baru setelah darahnya habis akan kembali dikafani. Kejadian aneh terus terjadi saat darah yang keluar dari mulut dan telinga si mayat sudah berhenti. Tiba-tiba si mayat mengeluarkan suara aneh. Semua yang mendengarnya saling bertatapan. Dan selanjutnya mereka mulai mengkafani. Dan anehnya kain kafan yang awalnya tadi sudah diukur lebih panjang, dari tubuh si mayat malah menjadi lebih pendek. Bahkan hampir tidak bisa untuk diikat. Bagaimana ini, Pak? Kain kafannya tidak cukup. Tanya Irul, orang dari desa lain yang bersedia membantu memandikan dan lain-lain. Tanpa banyak bicara, ayahnya Hepni pun langsung berangkat untuk membeli kain kafan lagi. Singkat cerita, ayahnya Hepni pulang dan langsung menyerahkan bungkusan plastik hitam itu kepada orang yang tadi mengkafani. Dan saat salah seorang di antara mereka mengangkat kaki jenazah, tiba-tiba, maaf, tempat pembuangan, tahu kan ya, keluar setumpuk ee-nya. Tanpa banyak bicara mereka membersihkan kotoran itu. Singkatnya setelah melalui berbagai kejadian-kejadian aneh, akhirnya hari itu jenazah dimakamkan. Meski ada beberapa kejadian aneh saat pemakaman, seperti ada air berwarna keruh keluar dari tanah. Hari itu juga setelah pemakaman, orang-orang mulai mendirikan tenda di atas kuburan untuk mempersiapkan mengaji 3 hari 3 malam. Sementara di rumah Hepni, di sana juga ada beberapa orang ibu-ibu membantu menyediakan bahan-bahan untuk memasak makanan manurun tanah. Malam ke-1, setelah acara makan-makan atau manurun tanah, Isra langsung tidur. Dan tengah malamnya dia bangun lalu berjalan ke dapur karena untuk mengambil air minum. Saat dia melewati kamar Hepni, dia mendengar suara-suara kretakan lantai, kayak orang yang sedang berjalan-jalan. Isra pelan-pelan menempelkan telinganya ke pintu. Suara itu semakin jelas terdengar. Dan tiba-tiba, brek, suara seperti benda jatuh mengagetkan Isra. Dia menggeser berbalik untuk kembali ke kamarnya. Namun saat dia membalikkan badan, ada ibu yang sedang berdiri tepat di belakangnya. Isra tersentak, kaget sambil memegangi dadanya. Dia menghela nafas. "Kamu ngapain?" tanya ibu. "Tadi ada suara-suara kayak orang jalan, Mah," bisik Isra. Ibunya mengerutkan kening lalu membuka pintu kamar Hepni. Di sana tidak ada apa-apa, hanya sebuah kursi plastik yang terjatuh. Ibunya menggeleng. "Mungkin itu cuma perasaanmu saja, Sra," ujar ibunya. Berpindah ke tenda di kuburan. Di sana salah seorang di antara orang-orang yang mengajikan tiba-tiba ingin buang air, dan itu harus keluar dari wilayah pemakaman. Saat dia hendak balik ke tenda, tiba-tiba dia melihat sesosok putih kayak pocong di balik pohon-pohon Kamboja yang ada di kuburan. Berbarengan dengan sosok itu tercium juga bau busuk yang teramat sangat. Orang itu pun langsung membaca bacaan, dan seketika sosok yang bau busuk itu menghilang. Dengan langkah cepat dia pun langsung menuju ke tenda. Setibanya di tenda, dia dengan nafas ngos-ngosan menceritakan apa yang dia alami dengan teman-temannya. Malam kedua, malam itu Isra kembali terbangun di tengah malam. Karena ingin buang air kecil, dia mendengar sayup-sayup suara bisik-bisik neneknya. Isra penasaran dengan siapa neneknya bicara. Pelan-pelan dia menuju ke arah kamar neneknya. Dia mengurungkan niatnya untuk pergi buang air kecil. Sesamanya di depan pintu kamar itu, dia menempelkan telinganya di pintu. Tiba-tiba seperti ada orang yang menggebrak pintu dengan keras, yang membuat Isra terjatuh saking kagetnya.
Terdengar juga bisikan suara seperti Hepni yang memanggilnya. Isra semakin gemetaran, dan setelah berdiri dia langsung berlari menuju kamarnya. Di dalam kamarnya Isra masih takut, pikiran-pikirannya bercampur aduk jadi satu. Sementara ayahnya yang malam itu baru pulang dari rumah saudaranya di tengah jalan yang sepi, tiba-tiba motornya terasa berat. Dan bersamaan dengan itu tercium bau busuk. Ayahnya Hepni merasa ada sesuatu yang tidak beres sedang mengganggunya. Dengan nada santai ayahnya Hepni berkata, "Jangan mengganggu," katanya. Begitu juga di tenda pemakaman saat mereka beristirahat sebentar untuk bergantian makan mie instan. Saat sedang makan, mereka mencium bau busuk yang menyengat. Dan tak jauh dari mereka, di dekat sebuah pohon kecil, mereka melihat sosok putih. Sosok itu semakin lama, semakin mendekat ke arah mereka. Dan sontak saja, beberapa yang lebih muda di antara mereka berlarian, takut menuju ke perkampungan. Hanya menyisakan seorang laki-laki yang masih mengaji di sana. Laki-laki itu terus fokus dengan apa yang dia baca, tanpa sedikit mempedulikan sosok hantu pocong itu yang ada di luar tenda tersebut. Dan orang-orang yang tadinya berlarian sudah sampai di rumah keluarga Hepni. Mereka bahkan tak mau lagi balik ke area pemakaman karena takut. Dan benar saja, keesokan harinya mereka yang mengajikan pulang. Dan desas-desus hantu arwah Hepni pun menyebar ke seluruh desa, bahkan juga desa-desa tetangga. Dan ada juga yang desa mereka sudah dipagari agar hantu itu tidak bisa masuk ke kampung mereka. Dan malam demi malam, arwah Hepni semakin menjadi ketakutan. Dan malam demi malam, arwah Hepni semakin menjadi ketakutan baru bagi semua warga. Bahkan hampir setiap warga yang ketakutan jika harus pulang malam. Malam itu Isra yang baru pulang dari rumah pamannya. Di tengah jalan tiba-tiba motornya mogok. Dan berarti Isra harus mendorong motornya sampai rumah. Padahal jarak dari jalan itu ke rumahnya masih lumayan jauh, sekitar 4 km lagi. Dan 2 km diantaranya melewati jalanan yang sepi dan gelap. Singkatnya Isra terus berjalan sambil mendorong motornya hingga tiba di sebuah warung. Dia mampir sebentar untuk membeli minuman. Setelah itu dia pun langsung bergegas mendorong motornya kembali. Saat mulai memasuki jalanan sepi dan gelap itu, Isra mulai ragu. Namun Isra mencoba membuang semua rasa ragu dan takutnya itu. Hingga beberapa meter ke depan, Isra mulai merasakan ada sesuatu yang terus memperhatikannya. Hingga tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara. Isra, sayup-sayup suara itu terdengar. Suaranya memang sayup-sayup dan hampir tidak jelas, namun Isra tahu itu suara memanggilnya. Tanpa banyak pikir Isra berlari sambil mendorong motornya. Namun tiba-tiba motornya mulai terasa berat. Berat dan semakin berat. Tubuh Isra mulai dibanjiri keringat dan nafasnya juga ngos-ngosan. Padahal saat itu jalanan yang dia lalui adalah jalanan lurus dan datar. Sama sekali tidak ada tanjakan. Tak mau memikirkan macam-macam, Isra mulai bersolawat meski nafasnya terasa hampir habis. Dan perlahan-lahan rasa berat tadi menghilang. Dan Isra pun menghela nafas lega. "Woi Isra," panggil seseorang yang sedang menaiki motor dan singgah tepat di depan Isra. "Alhamdulillah, Aloy bisa tolong, motorku mogok," kata Isra penuh harap. "Iya, ayo." Keesokan harinya Isra yang sengaja tidak masuk sekolah itu iseng-iseng masuk ke dalam kamar Hepni. Di sana dia bermaksud melepaskan poster-poster yang memenuhi dinding kamar Hepni. Dan saat satu persatu poster terlepas dari dinding, Isra dikejutkan dengan tulisan-tulisan aneh berupa mantra dan nama-nama bahan untuk membuat untalan kuat. Astaga, apa mungkin ini yang membuat Hepni jadi tidak tenang? Gumam Isra. Isra semakin penasaran dengan semua tulisan-tulisan yang sebagian masih tertutupi poster itu. Saat semua poster dilepas, Isra semakin kaget dibuatnya. Ternyata tulisan-tulisan aneh itu memenuhi dinding kamar. Dan bahkan ada beberapa tulisan yang mengatakan bahwa salah satu bahan harus dari darah setiap keluarga. Aku tidak menyangka
Hepni ternyata sudah berbuat sejauh ini. Batin Isra. Dan masih banyak barang-barang aneh di dalam kamar itu. Ada yang tersimpan di kotak di belakang lemari. Ada yang tersimpan di bawah lemari. Bahkan ada yang tersimpan di dalam celananya. Semuanya Isra kumpulkan jadi satu. Dan rencananya akan ia kasih tahu pada orang tuanya. Agar masalah hantu-hantu yang kata orang-orang adalah arwah Hepni ini bisa segera diselesaikan. Dan saat orang tuanya pulang, Isra langsung membicarakan masalah itu. Keesokan harinya mereka kedatangan pacar Hepni. Dia rupanya belum tahu tentang kematian Hepni. Bahkan dia mengaku sempat beberapa kali diajak Hepni jalan-jalan. Dan saat dia tahu kalau ternyata Hepni sudah meninggal, sontak saja dia sangat kaget sekaligus tak percaya. Namun keluarga Hepni meyakinkan kalau Hepni memang sudah meninggal. Dengan wajah pucat, pasar Hepni ini berkunjung ke makam Hepni diantar oleh Isra. Dan ternyata di atas kuburan itu ada bermacam-macam benda milik si pacar Hepni ini. Ada ikat rambut, dan katanya saat itu ketinggalan saat dia sedang jalan-jalan bersama Hepni. Dia juga mengaku pernah diajak kabur, namun dia tolak. Dan setelah dia menolak itulah Hepni tidak pernah lagi berkunjung ke rumahnya. Dia menangis sejadi-jadinya, sedih karena kematian Hepni, dan juga takut mengingat dia dijemput siapa untuk jalan-jalan malam. Sementara Hepni sudah meninggal. Sore itu dengan wajah murung ayahnya Hepni pulang ke rumah. Memang benar, Hepni meninggal belum sempat membuang semua untalan-untalan yang pernah dia untal, dan juga efek dari minyak bintang itu. Dia keburu kita kuburkan, padahal sebenarnya dia masih bisa hidup. Dan kata orang itu, kuburannya harus dibongkar. Hepni harus diberikan air talak dunia. Ini pun katanya hanya mencoba, belum tentu berhasil. Kata si ayah, bagaimana? Apa kalian setuju jika kuburan Hepni dibongkar? Lanjut si ayah seraya menatap istri dan anaknya. Jika itu yang terbaik, aku setuju, jawab si ibu. Isra pun juga mengangguk, tanda setuju. Baiklah, kalau begitu, aku akan menemui orang itu lagi. Katanya harus secepatnya, sebelum dia benar-benar membawa orang-orang yang dia sayangi pergi. Ujar ayahnya, seraya beranjak dari duduknya. Di luar terdengar suara motor ayahnya yang meninggalkan halaman rumah. Semoga ini berhasil, semoga arwah Hepni tenang, isak ibunya. Berpindah ke ayahnya, dia terus mengendarai motornya hingga malam tiba, menuju ke rumah orang yang dia maksud. Dan tiba-tiba ada yang melintas di jalan tepat di depan matanya. Untungnya dia sempat mengerem, namun sosok yang melintas itu hanya sekelebat di mata dan hilang begitu saja. Si ayah melihat ke kiri dan kanan jalan, namun tidak ada siapa-siapa di situ. Dia pun melanjutkan perjalanan. Tepat di jalan yang sepi, dia melihat sosok putih di depan sana. Sosok itu tinggi. Saat dia semakin dekat, sosok itu kembali menghilang. Begitu seterusnya, hingga si ayah sampai ke rumah orang yang dimaksud. Di sana ayahnya Hepni hanya sebentar, dan mereka pun kembali berangkat menuju ke desa tempat kuburan Hepni. Di jalan mereka seperti diganggu oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bahkan ada 2 orang yang terjatuh dan terluka. Kita diganggu, ujar orang yang dimaksud. Di sini nggak dijelasin orang itu apakah dukun atau ustadz ya. Setelah mengalami banyak gangguan, mereka pun akhirnya sampai di pemakaman. Saat mendekati makam Hepni, mereka mulai mencium bau busuk. Bahkan ada angin yang tiba-tiba berhembus kencang. Mereka mulai menggali. Singkat cerita, saat papan penutup sudah dibuka, betapa terkejutnya ayahnya saat melihat jasad anaknya sudah berubah posisi. Bahkan tangannya pun sudah keluar dari pocongan. Saat melihat itu, orang itu segera masuk ke dalam kuburan dan menyuruh ayah Hepni untuk keluar. Di sana dia meminumkan air ke mulut Hepni, dan saat air sudah masuk ke dalam mulutnya, tiba-tiba terdengar seperti suara orang menarik nafas. Tapi hanya sekali. Orang itu pun bergeser naik dari kuburan, dan dari mulut Hepni keluar cairan putih yang berbau. Di sini tidak dijelaskan apakah itu untalan yang keluar atau apa. Di sini tidak dikasih tahu ya.
Setelah itu orang tadi menyuruh beberapa orang lainnya untuk membetulkan letak dan posisi jasad. Lalu setelah itu mereka pun pulang. Semoga saja semuanya sudah berakhir ya Pak, ucap ayahnya Hepni. Insya Allah, jawab orang itu sebelum pergi. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.